Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafwan Al-Hadi dari Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Darul Ulum Kandangan. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir daripada mata kuliah Legal Drafting yang diajar oleh dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Ahmad Zakiyamani SHI MH. Jadi pada kemarin itu waktu pengambilan kelompok saya mendapatkan judul yang bertemakan dengan asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan. Nah, judul inilah yang akan saya bawakan dalam presentasi kali ini. Jadi memasuki pertama itu mengenai pengertiannya. Jadi kita tahu dulu apa itu pengertian daripada pembentukan perundang-undangan. Nah, yaitu pengertiannya adalah suatu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mana mencakup daripada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan sampai kepada pengundangan. Nah, perlu kita ketahui juga apa sekarang itu peraturan perundang-undangan. Nah, yaitu adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi perlu kita ketahui juga hierarki daripada peraturan perundang-undangan kita di Indonesia ini. Jadi dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai tentang hierarki ini. Ada yang berkedudukan pertama itu didapati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu yang menempati pertama. Kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa kita kenal itu sebagai TAP MPR. Ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Keempat, ada peraturan pemerintah. Kelima, ada peraturan presiden. Dan yang keenam, ada peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu peraturan daerah provinsi, dan biasa disingkat itu sebagai Perda provinsi. Kedua, ada Perda kabupaten kota, dan yang ketiga ada Perdes atau peraturan yang setingkatnya. Gitu. Jadi ketika misalnya dalam sebuah Perda kabupaten kota ingin membuat suatu aturan terbarunya, maka aturan terbaru tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya, seperti undang-undang, TAP MPR, peraturan pemerintah, dan lain hal sebagainya tadi. Nah, selanjutnya memasuki materi tentang asas pembentukan perundang-undangan. Jadi untuk mencapai suatu peraturan perundang-undangan yang sah itu ada istilah yang dinamakan dengan asas. Hal inilah yang menjadi penentu daripada awal mula ditetapkannya sah atau tidaknya peraturan perundang-undangan itu. Ketika melanggar atau tidak memakai daripada asas pembentukan perundang-undangan ini, maka undang-undang tersebut bisa dibatalkan. Jadi di sini ada pertama itu ada asas formil dan juga ada asas material. Singkatnya itu asas formil ini terbagi menjadi beberapa subbagian. Pertama ada asas kejelasan tujuan. Jadi peraturan perundang-undangan itu mempunyai kejelasan tujuan untuk apa undang-undang tersebut dibuat gitu. Nah, jangan-jangan hanya kepentingan daripada yang berwenang saja. Nah, itulah biasanya opini daripada masyarakat ketika tujuannya tidak jelas itu,
maka opini masyarakat menganggap bahwa undang-undang tersebut hanya kepentingan dari lembaga-lembaga yang terkait itu. Dan yang kedua ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, jadi pembentukan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga dan juga pejabat yang berwenang. Ketika tidak dibuat oleh pihak yang berwenang, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan juga materi muatan. Nah, mungkin kawan-kawan sambil dibaca ya mengenai daripada asas-asas ini. Keempat, ada asas yang dapat dilaksanakan. Jadi setiap pembentukan peraturan perundangan itu harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan tersebut akan efektif berlaku di masyarakat dengan dukungan filosofis, yuridis, dan juga sosiologisnya. Nah, jadi tidak sembarang membuat peraturan perundang-undangan itu. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu dapat nantinya diterapkan di dalam masyarakat dan akan membuat masyarakat menjadi teratur gitu. Selanjutnya ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki daya guna dan juga hasil guna yang efektif. Selanjutnya ada asas kejelasan rumusan. Nah, itu rumusannya itu harus jelas juga. Sistematika penulisannya harus jelas dan juga kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu juga harus mudah dipahami. Selanjutnya asas keterbukaan. Nah, yaitu ini tidak adanya muatan materi peraturan perundang-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu. Nah, artinya terbuka itu, semuanya bisa mengetahui tanpa adanya rahasia-rahasia. Sehingga nantinya takutnya tidak adanya tidak dilaksanakannya asas keterbukaan ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik implementasinya. Buat apa itu undang-undang dirahasiakan pembentukannya? Makanya perlu ya di sini adanya nantinya itu ketika perda itu dibuat, maka pihak yang tidak hanya pihak yang berwenang itu saja yang bergabung dalam pembuatan perundang-undangan itu, tetapi dalam hal tersebut masyarakat pun akan dilibatkan. Beberapa tokoh masyarakat akan diundang dan juga beberapa organisasi ataupun juga mahasiswa ya, mahasiswa akan diundang dalam dalam pembentukan suatu perundang-undangan itu. Selanjutnya ada asas material. Jadi asas materi ini juga terbagi daripada beberapa subbagian, yaitu ada pengayoman, kemanusiaan. Jadi ya pembentukan perundang-undangan itu harus bersifat manusiawi gitu, nah, dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri. Jadi pulang pengayoman peraturan perundang-undangan harus berfungsi sebagai mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki gitu. Selanjutnya ada asas kebangsaan. Itu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagaimana ada yang keempat itu asas kekeluargaan, yaitu setiap masalah yang akan dihadapi dalam peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan secara musyawarah mufakat gitu dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selanjutnya ada asas kenusantaraan, yaitu setiap peraturan perundangan merupakan
bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan wilayah daerah tertentu sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya ada asas Kebhinneka Tunggal Ikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan juga penyusunan serta materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif. Jadi perlu adanya juga memperhatikan daripada keberagaman penduduk di Indonesia ini, khususnya baik itu dari perspektif agama, suku, dan juga budayanya, agar nantinya undang-undang tersebut tidak condong ke sebelah atau lain sebagainya. Selanjutnya ada asas keadilan yang merata. Yaitu setiap peraturan perundangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Jadi disamaratakan itu. Baik itu yang miskin maupun yang kaya, ataupun yang para pejabat atau yang non pejabat gitu. Selanjutnya ada asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan juga pemerintahan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif. Itu jelas tidak boleh adanya hal-hal yang diskriminatif itu. Selanjutnya ada asas ketertiban dan juga kepastian hukum. Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakatnya. Selanjutnya ada asas keseimbangan, keserasian, dan juga keselarasan. Yaitu setiap peraturan perundang-undangan itu materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan juga keselarasan antara kepentingan individu dan juga masyarakat, serta juga bangsa dan juga negara. Jadi secara umum ada beberapa asas atau dasar agar supaya peraturan perundang-undangan berlaku dengan baik dan juga efektif. Dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dengan baik secara sempurna dan efektif dalam teknik penyusunannya. Jadi ada 3 asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yakni itu ada asas yuridis, ada asas filosofis, dan juga asas sosiologis. Bagi saya asas yang 3 itu itulah awal daripada yang melatar belakangi terbentuknya perundang-undangan itu. Dilihat daripada segi yuridisnya, filosofisnya, dan juga sosiologisnya. Jadi asas yuridis tersebut sangat penting dalam artinya dalam penyusunan peraturan perundangan, yaitu berkaitan dengan keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangan, keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi, keharusan mengikuti tata cara dan prosedur tertentu, dan terakhir ada keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya ada asas filosofis, yaitu peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai citra hukum yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir ada asas sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi kenyataan yang hidup dalam masyarakat, berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dalam harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang dapat dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Jadi asas yang 3 ini adalah asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Yang melatar belakangi daripadanya disahkannya peraturan perundang-undangan itu ialah yang 3 ini. Asas yuridis, filosofis, dan juga sosiologis. Terakhir ada kesimpulannya. Jadi secara keseluruhan, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan panduan formal yang menetapkan kriteria dan juga prinsip-prinsipnya.
Jadi kesimpulannya, pembentukan hukum yang baik harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Jadi melibatkan lembaga dan juga organ-organ membentuk yang tepat. Penyelenggaraan yang baik memberikan manfaat nyata di masyarakat. Menyelaraskan jenis dan materi muatan, rumusannya yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat transparan tanpa muatan yang disembunyikan atau keterbukaan. Jadi asas-asas ini bertujuan untuk memastikan keadilan, efektivitas dan juga keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf dan lebih kurangnya mohon dimaafkan juga. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih terutama kepada Bapak dosen telah mengajarkan kami tentang bagaimana suatu pembentukan perundang-undangan itu berjalan di negara Indonesia dalam mata kuliah legal drafting. Terima kasih Bapak. Saya Muhammad Safwan Al-Hadi pamit undur diri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.